alif juga sama dengan amanu. Mabni domah juga sama. Amanna, amanna fi'il madi. Tandanya akhiran na. Jadi kalau fi'il madi yang dilihat akhirannya. Hanya dua ya kan, ciri fi'il madi satu pola, dua akhiran. Ya, sesuai pola, mau polanya fa'ala atau fa'ila, fa'ula, af'ala, ya, fa'ala atau fa'ala atau ibta'ala dan seterusnya. Atau lihat akhiran, akhiran waw alif, akhiran na, akhiran ta, akhiran ti, akhiran tu. Oh ini akhiran apa? Na, nanya panjang. Amanna, amanna fi'il madi. Ya. Tandanya akhiran na, pelakunya kami. Kami telah beriman. Mabni. Nah ini mabni apa? Mabni sukun. Ya. Amanna mabni sukun. Sukunnya mana nggak kelihatan sukun. Nah tadi untuk melihat mabninya dilihat huruf sebelum akhiran. Contohnya tadi laku, huruf sebelum akhiran adalah kof. Kofnya domah, berarti mabni domah. Kalau amanna akhirannya na, berarti yang kita lihat sebelum na. Huruf sebelum na huruf apa? Bukan huruf mim. Bukan huruf mim. Tapi huruf nun lagi. Makanya lihat nunnya pakai tasydid. Nunnya pakai tasydid. Kalau pakai tasydid berarti ada dua huruf. Dua-duanya nun, berarti ya. Dua-duanya nun. Yang jadi amanna fi'il madi, mabni apa? Mabni sukun. Jadi huruf sebelum na itu nun, nunnya sukun. Ya. Nunnya sukun. Jadi amanna fi'il madi mabni sukun. Nah seperti itu ya. Baik. Nah sekarang bisa jawab bareng-bareng aja nih ya. Nah silakan. Wa. Huruf. Huruf. Ida. Huruf. Khola. Laku. Fi'il madhi. Khola fi'il madi. Ada. Khola fi'il madi. Ini ada kelainan memang ini ya. Khola fi'il madi tandanya apa? Nah, ini tandanya pola ya. Asalnya kholawa ini ya. Kalimat aslinya kholawa. Kalimat aslinya. Jadi huruf akhirnya bukan alif tapi wawu ya. Cuma kalau baca kholawa itu berat. Ini ayat yang mana, Ustaz? Ayat yang mana? Ini ayat 76 Pak. Khola. Terusannya kan saya dua ida kholau ba'duhum. Khola ba'duhum kan khola. Khola ba'duhum ya? Iya betul. Oh iya khola. Baik, khola. Nah itu fi'il madi. Tandanya sesuai pola. Polanya apa? Fa'ala. Tapi nggak kelihatan ini mah khola kan? Nah asalnya khola ini kholawa asalnya. Ya. Kholawa. Jadi kholawa asalnya. Jadi ini fiilnya fiil mu'tal namanya ya. Fiil mu'tal itu fiil yang ada huruf ilatnya. Nah, kalau ada huruf ilatnya berat maka dirubah wawunya jadi alif. Khola. Baik. Ini fiil madi. Mabni apa? Ini sukun. Mabni. Baik. Lihat asal katanya. Kholawa itu yang kita lihat. Kholawa itu berarti sama dengan fa'ala. Berarti mabni fathah. Oke, ba'du. Isim. Ba'du isim tandanya idofat atau majemuk dengan hum. Kalau tidak idofat, bunyinya bakal ba'dun, pakai tanwin ya. Ba'dun kalau tidak idofat. Nah ini nggak pakai tanwin, berarti idofat, berarti majemuk, berarti nyambung dengan hum ya. Baik, ba'du isim marfu, isim apa nih? Mufrad, musanna, jamak? Mufrad. Marfu, mansub, majrur. Marfu. Ciri rupanya? Doma. Kenapa doma?
Dia ada Mufrad. Mufrad ya. Isim mufrad karena isim mufrad ciri rofanya pakai domah. Hum domir, isim domir. Isim domir itu juga mabni. Mabni apa? sukun. Mabni sukun. Lihat aja mimnya sukun, mabni sukun. Ila Huruf. huruf ba, bin, Ba'din. Tadi sama isim, isim. isim ya. Marfu, mansub, majrur. 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 Ciri jarnya apa ciri jarnya? Kasroh. Kasroh. Kenapa kasroh ciri jarnya? Mufrad. Mufrad. Karena isim mufrad sama ya. Jadi kalau isim mufrad ciri ropanya domah ya. Ciri kalau dia kalau ropa maka ciri ropanya domah. Kalau jar ciri jarnya kasroh. Kalau nasob ciri nasobnya fathah. Ba'don gitu ya. Qalu. Kenapa majrur ini, Ustaz? Oh, majrur kenapa majrur? Karena diawali huruf jar ya. Huruf ila. Huruf ila. Ila itu huruf jar. Baik. Qalu. Qalu. Fi'il madhi. Fi'il madhi tandanya Kau alif. akhiran wau alif. Tapi sama dengan laku, sama dengan amanu, sama dengan qalu ya gitu ya. Mabni apa? Mabni domah. Mabni domah. Betul, mabni domah. Yang kita lihat lam ya. Baik. A. Huruf A ya. A huruf. Apakah tuhadisuna sampai na nih. Tuhadisuna Fi'il mudhari. fi'il mudhari tandanya Diawali huruf ta. diawali huruf ta. Fi'il mudhari itu diawali 4 huruf. Ta, ya, nun, hamzah. Nah, anita. Baik, ini diawali huruf ta. Fi'il mudhari tuhadisuna awalan ta akhiran wawu nun. Baik. Fi'il mudhari itu ada 3, sahih akhir, mu'tal akhir, fi'il 5. Ini mana? Fi'il lima. Fi'il 5 ya. Fi'il 5. Apa tandanya fi'il 5, Pak? Tetapnya Tandanya berakhiran wawu nun ya. Nah, itu berarti fi'il 5. Baik, marfu, mansub, majrur, majum, rofa, nasab, jazm. Marfu. ya dua-duanya. Rofa, nasab, jazm. Marfu. Marfu. Oke, marfu. Ciri rupanya apa? Marfu. Wow. Tetapnya non. Tetapnya huruf nun. Jadi kalau nunnya ada, tidak hilang, berarti i'rabnya marfu, i'rabnya. Kalau hilang berarti tidak marfu, tapi mansub atau majum ya. Nah, ini nunnya ada marfu. Kenapa marfu? Tidak ada amil. Tidak ada amil. Tidak ada yang memerintah. Amil ya. Tidak ada huruf sebelumnya. Ada huruf A di sini, tapi A itu nggak ngaruh apa-apa ya. Baik, lanjut. Hum. Domir. Domir juga mabni. Sukun. Sukun. Di. Huruf jar. Huruf Ma. Huruf. Fataha. Fi'il madhi. Fi'il madhi. Tandanya. Pola pahala. Polanya pahala sama 3 huruf fathah semua. Mabni. Mabni fathah. Mabni fathah. Allahu. Isim. Mufrad musanna jama'. Mufrad. Mufrad marfu mansub majrur. marfu Marfu. Tanda rofanya apa? Domah. Domah. Ala. Huruf. Huruf apa? Huruf jar ya. Jar. Kum. Domir. Mabni sukun. Mabni sukun. Walaupun diawali ala, tidak alaikumi, tetapnya alaikum. Karena mabni karena domir mabni tetap tidak bisa berubah. Li. Huruf jar. Huruf jar. Li. Huruf. Nah, ini lihat setelahnya yuhaju. Kira-kira yuhaju apa? Isim fi'il huruf. Oh, salah ya. iya Ini fi'il mudhari. Fi'il mudhari awalan yu. Berarti li di sana bukan huruf jar. Karena huruf jar mah hanya nyambung dengan isim ya.
Li di sana namanya lam ini apa? Lampai. Lam kai. Ya, lam kai ya, betul. Yuhaju fi'il mudhari marfu mansub majzum. Bisa mansub, bisa majzum. Bisa mansub, bisa majzum. Ciri nasabnya apa? Ciri nasabnya? Hilangnya huruf nun. Hilangnya huruf nun. Kenapa hilangnya huruf nun ciri nasabnya? Karena ada amil. Kenapa ciri nasabnya hilangnya huruf nun bukan fathah? Karena fi'il 5. Karena fi'il 5 ya. Nah, sekarang kenapa jazm? Kenapa majzum? Ada amil. Kenapa mansub? Ada amil. Apa amilnya? Lam kai. Li. Lam kai, li tadi ya. Baik, saya ulang ya. Yuhaju fi'il mudhari majzum oleh li, tanda jazmnya dibuang huruf nun karena fi'il 5. 5. Kum Domir. domir mabni Mabni sukun. bi Huruf jar. huruf jar hi Domir muttasil. domir mutasil mabni Mabni kasroh. kasroh inda Huruf Huruf. Dorob. dorob keterangan tempat Tempat. ya. Mabni fathah. fathah Ah, apa? Rabbi Isim. Sim. isim kum Domir. Domir. Mabni sukun. terus a Huruf. Fa. Huruf. hmm, Lam. Huruf. huruf tak kiluna Iya. Fi'il mudhari. Boleh. Udare. ini Cirinya- marfu Cirinya mansub diawali. Marfu. Marfu. marfu ciri rupanya Tap nun. Wow. Nun. tetapnya huruf Mazhab. nun. Oke, tetapnya huruf nun. Kenapa tetapnya huruf nun? 5. Karena fi'il 5. Ya, Fi'il 5. oke 5. Marfu kenapa marfu? Tidak ada amil. Amin. Tidak ada amil. Amil. Baik. Kita cekaplah ya itu. Kita lanjut sekarang. Tak kilu. Kemarin saya milih yang seluruh layar apa jendela, Pak? Pak Topik? Kalau pilih jendela, hanya jendela yang dibuka aja, Ustaz. Kalau pilih entire screen, seluruh, kan buka apapun, ketahuan. Tapi kalau Oh, hanya betul. buka satu jendela, jendela itu saja. Misalnya PowerPoint itu saja. Ustaz masih bisa iya. buka-buka yang lain tanpa ketahuan. Kalau Windows. Oh iya, iya. Corona 70. Ada Pak? Ada. Baik ya. Nah ini kita kembali bahas yang kemarin. Kita kemarin ini saya ulang lagi bahas al asmaul marfuat ya. Isim marfu. Nah ini isim marfu. Jabatan isim yang harus marfu, harus rofa. Harus rofa. Jadi isim itu i'rabnya bisa marfu, bisa mansub, bisa majrur. 3 ya i'rab isim itu. Bisa marfu itu identiknya domah lah gitu ya. Bisa mansub itu identiknya fathah. Bisa majrur identiknya kasroh. Nah, ini bisa 3 keadaan itu. Ya. Nah, bisa marfu, bisa mansub, bisa majrur. Nah, sekarang yang kita bahas adalah isim itu marfu. Nah, kapan isim itu marfu? Berarti marfu itu berarti tidak boleh mansub, tidak boleh majrur ya.
Nah, ada 7 nih jabatannya. Satu kalau dia sebagai fa'il jabatannya. Kedua kalau sebagai naibul fa'il. Ketiga kalau sebagai mubtada. Keempat kalau sebagai khobar. Kelima kalau sebagai isim kana. Keenam kalau sebagai khobar ina. Dan ketujuh kalau tawabi. Tawabi ini alif harusnya bukan hamzah ya. Tawabi itu ikut-ikutan, ikut ke yang di depannya. Nah, tawabi nanti ada 4 di sini. Ya, kalau tawabi tidak selamanya marfu, bisa mansub, bisa majrur, tergantung yang diikutinya. Nah, ada naat, ada taukid, ada badal. Ya. Kita lanjut. Nah, kemarin kita sudah masuk pembahasan yang ketiga, yaitu mubtada dan khobar. Ketiga keempat ini ya. Jadi isim itu dia marfu kalau jabatannya sebagai mubtada. Apa mubtada? Mubtada itu isim yang diterangkan. Jadi kalau dia berdiri sendiri nggak akan bisa dipahami begitu ya. Perlu ada penjelasan. Nah, penjelasan itu namanya khobar. Ya, namanya khobar. Makanya ini jadi satu kesatuan. Kalau ada mubtada harus ada khobar ya. Ada khobar. Nggak mungkin ada khobar kalau tidak ada mubtada. Itu satu kesatuan. Karena khobar itu adalah isim yang menerangkan mubtada. Kita lanjut. Nah, kemarin kita bahas ini contohnya. Contohnya al-ilmu nafi'un. Ini yang bertanda merah ya, bertuliskan warna merah. Al-ilmu ini mubtada. Mubtada ya. Lihat di sini harokat akhirnya domah. Kalau domah berarti dia itu marfu identiknya ya. Al-ilmu marfu, isim marfu. Nah, ciri ropanya domah ya, ciri ropanya pakai domah karena isim mufrad. Yang jadi pertanyaan selanjutnya, kenapa al-ilmu ini marfu? Kenapa al-ilmu tidak al-ilma, tidak al-ilmi? Oh, itu kembali kepada jabatan. Karena al-ilmu jabatannya sebagai mubtada. Ya, mudah. Sekarang dari mana kita tahu al-ilmu itu mubtada? Nah, caranya mudah ya. Caranya karena al-ilmu ini adalah kata pertama dalam sebuah kalimat. Al-ilmu, nggak ada kata-kata sebelumnya. Nggak ada fi'il sebelumnya. Ya, nggak ada fi'il di sininya, kosong. Berarti dia kata pertama. Kata pertama, kalau isim ada di kata pertama dalam sebuah kalimat, maka itu namanya mubtada. Maka i'robnya harus marfu, makanya pakai domah di sini. Jadi misalkan kalau kita baca ini gundul misalkan al-ilm misalkan mimnya digundulan. Kalau kita tahu oh ini saya tahu ini dia mubtada nih karena ada di awal kata, di awal kalimat. Maka langsung aja kita baca walaupun gundul mimnya al-ilmu. Gak bisa al-ilmu, gak bisa al-ilmi. Baik, ini Bisa ini. nggak bisa al-ilmi mah harus ada yang memerintah berarti kan. Baik. Nafi'un juga isim nih, tandanya tanwin. Pakai domah, berarti kalau pakai domah berarti marfu, sama dengan al-ilmu marfu. Ciri ropanya sama, al-ilmu domah, nafi'un juga domah. Cuma bedanya kalau al-ilmu itu tidak pakai tanwin, kalau nafi'un mah pakai tanwin. Tapi sama-sama domah. Nah, kenapa ini pakai tanwin ini tidak? Karena al-ilmu pakai alif lam, ini alif lam. Kalau pakai alif lam maka nggak boleh pakai tanwin. Kalau nafi'un pakai tanwin karena nggak pakai alif lam di sininya kosong. Nah, itu bedanya, Pak. Jadi alif lam dan tanwin selalu bermusuhan. Pilih satu ya, silahkan. Tapi intinya dua-duanya domah. Nafi'un kenapa marfu? Nah, ini lihat nafi'un. Posisinya ada setelah mubtada. Nah, setelah al-ilmu posisinya. Isim yang posisinya setelah mubtada nanti namanya khobar. Makanya nafi'un itu marfu karena sebagai khobar. Khobar dari al-ilmu. Penjelasan dari al-ilmu. Al-ilmu, ilmu itu nafi'un bermanfaat. Nah, kita jadi paham. Ilmu itu bermanfaat. Oke. Kemudian yang kedua juga sama al-ustadu maridun, sama aja dengan ini. Al-ustadu maridun, ini marfu mubtada. Maridun, ini marfu karena khobar. Aliyun goniyun, Ali itu goniyun kaya. Yun domah marfu, goniyun juga ini domah marfu. Ini mah dua-duanya sama dengan tanwin ya.
pakai tanwin karena nggak pakai alif lam dua-duanya. Ya. Aliyun nggak pakai tanwin. Baik. Cuma nanti kita ada kajian apa? Isim itu ada ma'rifat, ada nakirah katanya. Ma'rifat itu yang khusus. Ma'rifat itu khusus, nakirah itu umum. Nah, biasanya ya, mubtada itu bentuknya ma'rifat, kalau khobar bentuknya nakirah. Biasanya begitu. Nah, tanda ma'rifat apa? Tanda ma'rifat mah kalau ada isim pakai alif lam itu ma'rifat berarti namanya. Khusus berarti ya. Kalau nggak pakai alif lam berarti umum, nakirah namanya. Nah, ini aliyun pakai alif lam, nggak pakai alif lam, berarti nakirah apa ma'rifat? Ini ma'rifat. Ya, Ma'rifat. Kenapa ma'rifat? Karena ini nama orang. Nama orang. Bukan misalkan orang lelaki atau misalkan laki-laki ya, itu nggak jelas. Ini aliyun udah nama orang. Ma'rifat. Lanjut, yang ini juga anta mujtahidun. Antanya mubtada, mujtahidunnya khobar. Nah, sekarang kenapa anta? Kan ini mubtada, kenapa tidak antu? Nggak bisa. Karena anta itu isim dhamir ya. Kalau isim dhamir maka mabni, walaupun posisinya sebagai mubtada tidak kelihatan ciri rofanya, nggak bisa. Jadi anta ya anta selamanya. Jadi kalau anta mah gini robnya, anta isim dhamir. Anta isim dhamir, mabni fathah. Mabni fathah fi mahali rof'in, di tempat rofa. Kenapa di tempat rofa? Karena sebagai mubtada. Nah, itu i'rabnya begitu kalau isim dhamir ya. Ini udah ya pekan kemarin kita bahas. Kita lanjut. Nah, ini perbedaan kemarin. Perbedaan karena kita sudah bahas 3 berarti kalau dengan khobarnya 4. Ini ada al-ilmu marfu juga, ada al-ustadu marfu juga, ada al-waladu marfu juga. Sama-sama marfu. Cirinya juga sama pakai domah bahkan ini ya, karena ketiganya isim mufrad. Nah, yang membedakan penyebab marfu'nya. Ini marfu antara al-ilmu, al-ustadu dan al-waladu. Penyebab marfu'nya beda-beda. Al-ilmu ini tadi jabatannya dia marfu karena sebagai mubtada di awal kata dalam sebuah kalimat ya. Di awal kalimat begitu mah. Al-ustadu mah diawali hadoro. Hadoro itu fi'il madi. Kalau ada isim ya. Kalau ada isim, ini ada isim diawali fi'il seperti hadoro ini, maka isim tersebut bukan mubtada namanya, tapi fa'il namanya ya. Namanya fa'il. Kalau ada isim diawali dengan fi'il, mau fi'il madi, fi'il mudhari, maka namanya isim itu adalah fa'il. Apa fa'il? Fa'il itu pelaku dari perbuatan itu. Hadoro perbuatan, al-ustadu pelakunya. Hadoro telah hadir, al-ustadu guru. Guru telah hadir. Baik, yang ketiga al-waladu. Al-waladu juga sama isim marfu. Nah, kalau ini marfu'nya diawali fi'il. Ini awali fi'il nih. Tapi ternyata antara hadoro dan umiro ini beda jenis fi'ilnya. Kalau hadoro maklum aktif, kalau umiro majhul pasif ya. Kalau umiro pasif. Apa bedanya? Ini dua-duanya fi'il madi. Bedanya kalau majhul mah huruf awalnya domah, huruf sebelum akhirnya kasroh, itu bedanya ya. Umiro, kalau amaro maklum, kalau umiro majhul, itu aja bedanya. Hadoro maklum, hudiro majhul. Kalau ada isim diawali oleh fi'il yang majhul seperti ini umiro, maka isim ini jabatannya bukan mubtada, bukan fa'il, tapi namanya naibul fa'il, pengganti fa'il. Jadi kalau kita terjemahkan umiro telah diperintah, al-waladu seorang anak. Ya. Umirol waladu seorang anak itu telah diperintah. Nah, jadi sebetulnya asalnya al-waladu itu objek asalnya. Kan yang diperintah ya asalnya. Tapi karena yang memerintahnya di sini tidak disebutkan, telah diperintah al-waladu seorang anak. Nah, ini nggak disebutkan siapa yang memerintah, nggak disebutkan. Maka
al waladu di sini yang asalnya objek yang diperintah, dia menempati posisi fa'il, maka namanya disebut naibul fa'il. Jadi ini beda ya, sama-sama marfu dengan kemudian. Baik, ini untuk membedakan mana mubtada, mana fa'il, mana naibul fa'il. Seperti itu kira-kira ya. Jadi kalau mubtada awal kata, awal kalimat, kalau fa'il diawali fi'il, fi'ilnya fi'il ma'lum. Kalau naibul fa'il, isim yang diawali fi'il majhul. Nah, itu ringkasnya begitu. Lanjut. Sekarang kita lihat ke sini mubtada. Mubtada itu ada dua, ada dhohir, ada domir. Dhohir itu kelihatan katanya, kata-katanya ada, ya. Contoh aliyun, goniun. Ini aliyun, disebutkan namanya aliyun. Dhohir namanya. Al-auladu, anak-anak itu, ini ada anak-anak bahasa Arabnya apa? Al-auladu. Nah ini dhohir namanya. Ini mubtada. Ada juga bentuk mubtada itu isim domir. Isim domir mah isim domir pengganti. Ya, ada 14 semuanya, mulai dari dia, mereka berdua, dia perempuan, mereka berdua perempuan, mereka perempuan, engkau ya, kamu, kalian berdua, kalian laki-laki ya, kamu perempuan, terus saya dan kami. Nah itu domir namanya. Contoh huwa goniun. Perbedaannya begini, kalau mubtadanya bentuknya isim dohir, maka rumusnya sesuai rumus. Jadi dia marfu, ya marfu, cirinya domah kelihatan begini. Tapi kalau mubtadanya bentuknya isim domir, nggak bisa, nggak kelihatan ininya, cirinya nggak ada. Kenapa? Karena domir itu mabni. Huwa itu namanya huwa, tidak bisa jadi huwu ya. Huwa aja, walaupun dia mubtada. Huwa goniun. Antum juga sama, mimnya tetap mati begini. Karena dia isim domir. Isim domir berarti mabni. Antum sholihuna. Oke, baik itu ya, mubtada. Jadi ada dhohir, ada domir. Kita lanjut. Mutada sendiri itu artinya subjek, Tat. Kenapa? Mutada itu sendiri artinya subjek atau apa? Ya, subjek yang kelihatan. Ya, Khobar predikat ya, Tat. Khobar predikat. Nah, betul. Kita lanjut. Ini khobar. Tadi mubtada udah ya. Nah ini mubtada sudah sampai sini. Nah sekarang kita bahas khobarnya. Jadi mubtadanya ada dua tadi, ada dohir, ada domir. Nah sekarang kita bahas khobarnya. Khobar ada dua. Ada khobar mufrad, ada khobar jumlah. Ya. Khobar mufrad, ada khobar jumlah. Khobar mufrad itu, mufrad di sini artinya kata. Mufrad di sini artinya kata. Yang kedua jumlah. Jumlah di sini artinya kalimat. Jadi khobar itu ada dua, ada yang berbentuk kata, hanya satu kata, ada yang berbentuk kalimat. Nah itu mungkin ya khobar. Contoh yang berbentuk kata, al muslimu shodikun. Nah ini yang merah nih, shodikun. Seorang muslim itu shodikun. Orang muslim itu shodikun, jujur. Nah, benar. Shodikun. Ini satu kata, Pak. Shodikun, satu kata. Maka mufrad. Atau al-muslimani shodikoni. Dua orang muslim itu shodikoni, jujur-jujur, benar-benar. Ya. Juga sama, shodikoni walaupun bermakna dua orang, ini satu kata. Shodikoni satu kata, tidak bisa dipisah. Shodi dan koni misalkan, enggak. Shodikoni ini satu kata. Makanya masuknya mufrad. Al-muslimuna shodikuna, orang-orang muslim itu jujur-jujur. Shodikuna ini juga mufrad walaupun bermakna jamak. Ya, jujur-jujur banyakkan. Kenapa? Karena shodikuna ini satu kata. Shodiku nggak bisa dipisahkan. Shodi dengan kuna, enggak. Shodikuna satu kata. Ini namanya khobar mufrad. Nah, kalau khobar mufrad, maka rumusnya sama yang sudah kita jelaskan. Shodikun marfu karena dia khobar, cirinya doma. Nggak bisa al muslimu shodikon, nggak boleh. Atau al muslimu shodikin, nggak bisa. Kalau dia sebagai khobar harus marfu, cirinya pakai doma. Al muslimu shodikun. Ini juga al muslimani shodikoni, ini juga marfu.
Cuma ciri ropanya bukan domah. Bukan ini, bukan domah, tapi alif. Nah, ini alif nih ciri ropanya. Kenapa alif bukan domah? Karena sodikoni ini termasuk musanna, ya, isimnya isim musanna, bukan isim mufrad. Kalau isim musanna, ciri ropanya alif, bukan domah. Karena isim musanna dua perubahannya, ada sodikoni pakai alif, ada sodikoini pakai iya. Nah, kalau pakai iya berarti bukan marfu. Nah, karena ini khobar harus marfu, maka pakainya alif bukan iya. Jadi nggak boleh kita baca begini, al muslimani sodikoini, salah ya. Kalau marfu harus pakai alif, al muslimani sodikoni. Ini yang kedua. Yang ketiga, al muslimuna sodikuna. Orang-orang muslim itu benar-benar ya, jujur-jujur. Sodikuna, ini marfu juga. Karena khobar. Ciri ropanya wawu ini mah. Bukan domah, bukan alif, tapi wawu. Kenapa wawu? Karena sodikuna jamak mudzakkar salim. Bentuk katanya jamak mudzakkar salim, bukan isim mufrad, bukan musanna, tapi jamak mudzakkar salim. Jadi kalau jamak mudzakkar salim, ciri ropanya wawu. Nah itu ya, sama marfu. Ya, jadi ini marfu semuanya nih karena khobarnya bentuknya khobar mufrad, berbentuk kata. Baik, coba sampai sini paham? Apa ada yang ditanyakan dulu? Mangga. Insyaallah. Insyaallah Pak, paham semuanya ya. Baik, ini masih. Baik, kita lanjut. Kalau paham, kita lanjut. Sekarang yang kedua, bentuk khobarnya itu jumlah. Jumlah itu bahasa Indonesianya kalimat. Bentuk katanya kalimat. Ya, baik, bentuk khobarnya kalimat, bukan kata. Contoh, aliyun maluhu kasirun. Ali itu hartanya banyak. Aliyun ini mubtada nih. Khobarnya maluhu kasirun, hartanya banyak. Nah, ini khobar nih. Bentuk khobarnya berbentuk kalimat. Kalimat malu itu satu kata, kasirun dua kata, disatukan berarti jadi kalimat maluhu. Ya. Jadi khobarnya bukan malu, bukan ini, bukan. Tapi khobar dari aliyun itu adalah maluhu kasirun. Segini. Ini jumlah kan, bentuknya kalimat. Yang kedua juga sama, almaridu yad'ufu badanuhu. Almaridu orang sakit itu, yad'ufu badanuhu, lemah badannya. Orang sakit itu lemah badannya. Almaridu mubtada. Khobarnya yad'ufu badanuhu, lemah badannya. Ini segini khobarnya. Penjelasan dari almaridu itu segini, bentuknya kalimat. Berarti ini khobarnya khobar jumlah namanya, bukan khobar mufrad. Contoh lagi, abuka fil masjidi. Ayahmu ada di masjid. Abuka di sini mubtada nih, abuka ya. Marfu cirinya wawu kan isim 5, abuka. Khobarnya fil masjidi segini, bukan fi saja, tapi fil masjidi. Bentuknya jar majrur. Dua kata, jadi kalimat berarti. Ayahmu ada di masjid. Nah, ini khobar nih. Khobarnya karena terdiri dari dua kata, masuknya khobar jumlah. Yang keempat, al-ustadu amamal fasli. Guru ada di depan kelas. Al-ustadu ini mubtada. Khobarnya, penjelasan dari al-ustadu adalah amamal fasli, di depan kelas. Ini juga sama, bentuknya jumlah, bukan mufrad. Nah, itu ya. Nah, sekarang coba kita rinci satu-satu. Khobar jumlah ini ada 4 jenis. Nah, ini 4 jenis. 4 bentuk ya. Khobar. Pertama, bentuk khobarnya ismiyah. Bentuk khobarnya ismiyah. Apa ismiyah? Ismiyah itu adalah kalimat yang diawali isim. Maka itu namanya ismiyah. Kalimat, sebuah kalimat yang diawali isim namanya kalimat ismiyah atau jumlah ismiyah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ayat itu atau kalimat itu diawali oleh alhamdu. Alhamdu itu isim. Oh, berarti alhamdulillahi rabbil alamin itu bentuk kalimatnya ismiyah karena diawali isim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha.
Ida zulzilati. Ida huruf. Kalau huruf nggak dihitung karena nggak ada jumlah, nggak ada namanya jumlah harfiah, nggak ada ya. Jadi yang kita hitung adalah setelah huruf apa? Ida zulzilat. Nah ini zulzilat yang kita hitung berarti. Zulzilat itu fi'il madi, ya. Zulzilat fi'il madi majhul. Fi'il berarti zulzilatil ardu zilzalaha, itu adalah kalimatnya fi'liyah karena berawalan fi'il. Itu bedanya ya. Contoh ismiyah di sini, maluhu kasirun. Malu ini isim ini. Isim, malu isim, kasirun juga isim. Ini isim, itu juga isim. Berarti ini ismiyah. Beda dengan yang kedua, yad'ufu badanuhu. Yad'ufu fi'il mudhari, awalan ya cirinya. Berarti bukan ismiyah tapi fi'liyah. Nah, kembali dulu ke yang pertama. Jadi bentuk khobar yang pertama ismiyah, maluhu kasirun. Nah, kita cek i'rabnya sekarang. Aliyun isim, marfu. Ini marfu nih. Marfu atau sayun. Ma'aliyun isim, isimnya isim mufrad, ya. Isimnya isim mufrad, satu orang. Marfu, ciri rofanya domah karena mubtada. Nah, sekarang malu isim marfu juga. Nah ini malu juga marfu, ciri rofanya domah. Ini domah. Kenapa domah ciri rofanya? Karena isim mufrad. Nah sekarang kenapa malu marfu? Malu ini marfu bukan sebagai khobar dari aliyun, tapi sebagai mubtada, ya. Malu ini marfu sebagai mubtada. Ya, saya ulang. Ini aliyun tadi marfu karena mubtada ya. Malu juga marfu karena mubtada. Nah, kita sebut saja biar nggak beda, nggak sama. Aliyun mubtadanya mubtada yang pertama, malu mubtadanya mubtada yang kedua. Dua-duanya harus ada khobar. Ali harus ada khobar, malu juga harus ada khobar. Baik, hu isim domir nyambung ke isim, berarti idofat di sini. Kasirun isim, marfu, ciri rupanya domah karena isim mufrad. Kenapa kasirun marfu? Karena dia sebagai khobar. Khobar dari mana? Khobar untuk aliyun apa khobar untuk malu? Malu. Nah, khobar untuk malu. Kasirun itu apa artinya, Pak? Banyak. Nah, yang banyak itu ali apa harta? Harta. Berarti kasirun itu menjelaskan harta, bukan menjelaskan ali. Maka kasirun ini khobar untuk malu, bukan khobar untuk ali. Berarti kasirun khobar. Khobarnya khobar untuk malu. Nah sekarang berarti yang belum ada khobar untuk ali. Khobar untuk ali yang mana? Penjelasan untuk aliyun mana? Penjelasan untuk aliyun itu adalah maluhu kasirun. Nah segini penjelasannya. Berarti ini khobar untuk ali masuk gini. Ya itu ya. Ali hartanya banyak. Nah begitu. Ya. Jadi ini kembali ke sini ke malu. Malu ini jangan lupa dia itu marfu bukan dia karena sebagai khobar aliyun, tapi karena sebagai mubtada untuk kasirun, gitu ya. Oke. Ini bentuk khobarnya yang ismiyah. Yang kedua, bentuk khobarnya itu fi'liyah. Berarti kalau fi'liyah awalannya fi'il. Awalan kalimatnya fi'il. Al-maridu isim marfu, ya udah. Marfu karena mubtada. Yad'ufu badanuhu, lemah badannya. Berarti lemah badannya menjelaskan tentang yang sakit. Berarti yad'ufu badanuhu adalah khobar untuk al-maridu. Khobarnya ternyata bentuknya fi'il dan fa'il, ya. Khobarnya bentuknya kalimat. Berarti kalau kalimat perlu dirinci lagi. Pertama, yad'ufu. Fi'il apa nih yad'ufu? Yad'ufu fi'il mudhari. Fi'il mudhari ya, awalan ya. Baik. Marfu, mansub, majzum, yad'ufu. Marfu. Ciri rupanya apa? Doma. Ciri rupanya doma. Kenapa ciri rupanya doma? Sahih akhir. Sahih akhir. Oke, sampai sahih akhirnya. Nah, sekarang yang terakhir.
Kenapa yad'ufu ini marfu? Karena dia sebagai mubtada kedua bagi badan. Nah, Bagi Mubtada. bagi badan. mubtada bagaimana? Baik. Nah, sekarang jangan lupa istilah mubtada itu, mubtada, khobar, fa'il, dan naibul fa'il itu istilah-istilah untuk isim. Wah, Jangan lupa. salah. Nah, yad'ufu kan tadi fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari kan berarti bukan mubtada. Ya. Karena Dia mubtada fi'il, mah pasti isim. Nah, isimnya mubtada mah khusus untuk isim. Ya, siap. Berarti yad'ufu itu marfu. Kenapa dia marfu? Karena tidak ada amil yang memberi. Eta ya. Jadi yad'ufu itu kembali kepada rumus fi'il mudhari. Kalau marfu tidak ada amil. Kalau mansub ada amil yang memerintah. Ada huruf yang memerintah, mau an, mau lan gitu ya. Kalau majum juga sama ada yang memerintah. Nah, di sini yad'ufu di sini nggak ada yang memerintah. Berarti yad'ufu itu marfu karena tidak ada amil. Nggak kosong di sini, nggak ada yang memerintah, nggak ada huruf apa-apa di sini. Ya, jadi yad'ufu itu marfu dia bukan karena sebagai khobar dari al-maridu, bukan, tapi karena tidak ada amil di sini ya, tidak ada amil. Baik, badanu isim marfu, ciri rupanya domah karena isim mufrad. Nah, sekarang yang terakhir, kenapa dia marfu badanu? Karena sebagai khobar. Hah? Naibul fa'il. Sebagai apa? Naibul fa'il. Naibul fa'il itu adalah isim yang diawali oleh fi'il maklum, fi'il majhul. Fi'il majhul. Fi'il majhul. Nah, yad'ufu majhul apa maklum? Oh, ya maklum. Berarti ini fa'il. Berarti fa'il ya. Berarti fa'il. Jadi badanu itu marfu karena dia sebagai fa'il, sebagai pelaku. Ya, mana fi'ilnya? Fi'ilnya yad'ufu. Yad'ufu itu fi'il maklum. Ya, itu ya. Jadi al-maridu, orang sakit itu yad'ufu, lemah, akan lemah. Badanuhu, badannya. Ya, itu maklum. Kalau majhul dilemahkan berarti ya. Kalau begini kalimatnya beda. Al-maridu yud'afu. Nah, kalau yud'afu baru majhul. Badanuhu berarti badanuhunya berarti naibul fa'il. Baik, kembali ke yad'ufu. Jadi di sini yad'ufu itu marfu bukan sebagai khobar dari al-maridu, tapi karena dia tidak ada amil. Bisa jadi begini kalimatnya. Al-maridu an, ada an di sini. Al atau lan atau ya ada lan. Al-maridu lan yad'ufa badanuhu. Al-maridu lan yad'ufa. Ini jadi fathah fa-nya. Boleh begitu? Karena ada amilnya. Boleh, Pak. Ya, boleh. Bebas. Kalau film mudhari ya bebas, tergantung diperintah tidak diperintah, bebas. Walaupun dia misalkan yad'ufu badanuhu sebagai khobar al-maridu, tapi dia tidak dipengaruhi marfu sama marfu tidaknya bukan oleh al-maridu. Dia punya hukum sendiri ini. Gitu ya. Gitu. Jadi jangan disamakan rumus khobar jumlah ini dengan mufrad. Kalau mufrad pasti marfu nih. Ya. Tapi kalau bentuknya jumlah mah belum tentu, terutama untuk ini untuk fi'il mudhari ya. Untuk fi'il mudhari. Yang fi'liyah ya. Yang fi'liyah. Yang ketiga, bentuk khobarnya jar majrur. Abuka fil masjid. Ayahmu ada di masjid. Fil masjid. Ini khobar nih fil masjid. Ya. Khobarnya jumlah karena ada fi, ada al masjid, dua kata disatukan jadi jumlah. Ada yang menyebutkan syibhu jumlah ini ya. Menyerupai jumlah karena nggak sempurna jumlahnya. Tapi kita samakan saja jumlah saja. Fil masjid. Nah, di sini abuka marfu karena mubtada, ciri ropanya wau karena isim lima. Fil masjid ini khobarnya. Kenapa tidak fil masjidu? Padahal ini kan khobar. Nah, ya. Tidak terjadi karena ini bentuk khobarnya bukan mufrad jumlah. Jadi al masjid tetap saja kasroh. Kenapa kasroh? Karena diawali fi. Ya. Diawali fi. Nah, tapi dia
fil masjid ini sebagai khobar untuk abuka. Jadi di sini tidak terjadi marfu pada sini ya. Jar majrur nggak terjadi marfu ya. Yang ada justru majrur karena diawali huruf jar. Paham Tidak bisa ini? masjidu, Pak. Ustaz, Kenapa? tidak bisa fil masjidu, nggak bisa. Nggak bisa fil masjidu. Kalau diawali huruf jar harus kasroh ya, harus jr fil masjidi. Walaupun dia sebagai khobar. Gitu. Oke. Lanjut, yang keempat dorob, bentuk khobarnya dorob. Dorob itu keterangan tempat atau keterangan waktu. Dorob. Contoh al ustadu amam al fasli. Ustad itu ada di depan kelas, berarti ini dorob makan, menjelaskan tempat di depan kelas. Al ustadu marfu nih, cirinya doma. Khobarnya amam al fasli. Lihat ini kata amama. Kenapa tidak amamu? Nah, ini nggak terjadi karena dorob itu mabni. Amama ya amama, nggak bisa jadi amami, nggak bisa jadi amamu, gitu ya. Amama mabni ya, amamal fasli. Nah, ini mabni. Jadi walaupun dia sebagai khobar untuk al ustadu, tapi tidak berubah, tetap aja amama. Al faslinya ini kasroh karena dia mudhof ilaih. Jadi sama dengan huruf jar, sama dengan ini Pak, al masjidi. Kalau al masjidi dia kasroh karena diawali fi, tapi kalau al fasli mah kasroh karena diawali dorob. Jadi isim yang diawali dorob maka dia majrur. Baik. Nah ini jenis-jenis khobar ya. Jadi ada 4 ternyata. Jadi catatannya tidak selalu khobar itu marfu. Ya, tidak selalu khobar itu marfu. Kalau jenis khobarnya jumlah. Yang marfu itu adalah kalau jenis khobarnya harus marfu. Jadi kembali ke sini, kalau kembali ke sini misalkan, nah ini kembali ke sini, khobar itu pasti marfu karena sebagai penjelasan mubtada itu teh adalah definisi khobar jumlah apa khobar mufrad? Khobar mufrad ya. Khobar itu harus marfu kalau dia bentuk khobarnya mufrad. Tapi kalau bentuk khobarnya jumlah mah ya tergantung. Kalau ismiyah marfu lah, pasti marfu ya kalau ismiyah karena memang mubtada, dia jadi mubtada. Tapi kalau ini yang fi'il mudhari ya tergantung ada amil apa tidak ada amil. Kalau jar majrur bukan marfu lagi tapi majrur justru ya karena ada fi. Amamal fasli juga sama, amama nggak bisa karena dia tetap mabni. Oke. Nah itu jenis khobar. Jadi ternyata khobar itu bukan hanya satu bentuk tapi bisa, kalau di sini berarti ada 5 bentuknya, ada mufrad, ada ismiyah, ada fi'liyah, ada jar majrur, ada dorob. Oke, ini latihan. Coba ini sebutkan jenis khobarnya. Mana yang mufrad, mana yang ismiyah, mana yang fi'liyah, mana yang jar majrur, dan mana yang dorob. Nah, ini ya. Bareng-bareng aja. Tabaki. Fi'il. Baik. Nomor 1 ya, bareng-bareng aja ya. Nomor 1 mufrad. Hiya muballighatun. Dia seorang mubalighoh. Mana mubtadanya, Pak? Hiya. Mubtadanya hiya. Bentuk mubtadanya dohir apa domir? Domir. Ya, domir. Domir, ya hiya domir. Baik. Khobarnya mana? Muballighatun. Muballighatun ini khobarnya mufrad apa jumlah? Mufrad. Ya. Muballighatun bentuk khobarnya mufrad, satu kata. Marfu, mansub, majrur. Marfu. Kenapa marfu? Sebagai khobar. Tanda rofanya apa? Apa Ustaz? Tanda rofanya? Doma. Kenapa doma?
Musanna. Karena Muannas. marfu. Kenapa doma? Karena mufrad. Karena mufrad, karena isim mufrad, satu orang ini ya, mubalighatun. Baik, nomor 2. Maryamu tabki fil madrasah. Maryam sedang menangis di sekolah. Tabki, oh menangis, tabki teh. Ya, menangis. Tabki. Maryam sedang menangis di sekolah. Mana baik. Mana mubtadanya? Maryam. Maryam mubtada ya. Ciri rupanya domah. Karena apa domah ciri rupanya? Karena nama orang. Karena goir Mufrad. sorib. Goirun sorib. Ya. Gak pakai tanwin ya, gak pakai tanwin. Tidak Maryamun. Mana khobarnya? Tabaki fil madrasati. Madrasah. Tabki fil madrasati. Menangis di sekolah. Bentuk khobarnya apa nih? Bentuk khobarnya mufrad jumlah. Jumlah. Jumlahnya apa? Ismiyah, fi'liyah, jar majrur apa dorob? Fi'liyah. Fi'liyah. Bentuk khobarnya fi'liyah. Karena tabki. Jadi kalau kita rinci, tabki marfu mansub majum. Mansub. Tabki marfu mansub majum. Majum. Majum, kenapa majum? Tabki itu mati ya, iya ya. Iya, mati. Tabki. Oh, ini jam. Ini film madrasah. Iya, ada ini. Baik. Ya, belum ini. Tabki Maryam tabki. Wah, ya. Majum atau mansub atau marfu ya? Yang jelas bukan marfu kan? Tabki marfu. Hah? Marfu. Marfu ya. Kenapa marfu? Mukhtar A. Ada mutalahir ya. Mutalahir. Fi'il mudhari marfu gimana alasannya? Kalau fi'il mudhari marfu? Mukhtar akhir. Bukan. Adanya huruf ilat ya. Kenapa marfu? Kenapa Apa marfu? mukhtar akhir? Kenapa marfu? Tidak ada ini amil. Eta karena tidak ada amil. Marfu karena tidak ada amil. Ciri. Nah, sekarang baru saya nanya, ciri rupanya apa? Tabki Domah muqaddaroh. domah muqaddaroh. Kenapa? Kenapa domah muqaddaroh? Ayo Pak Susilo tadi jawabannya betul. Karena mukhtar akhir ya. Eta karena fi'il mudhari'nya mu'tal akhir. Eta. Ya. Jadi ulang ya, tabki itu jadi kalau khobar jumlah mah dirinci lagi begitu satu-satu. Dan rinciannya itu tidak mengikuti lagi kaidah ini ya, tidak mengikuti kaidah mubtada khobar ya. Enggak, dia sendiri lagi, awal lagi dia sendiri. Lagi nih. Baik. Fi huruf jar al madrasati isim majrur oleh fi, ciri jarnya kasroh karena isim mufrad. Baik. Yang ketiga al muslimuna faizuna, orang-orang muslim itu adalah orang-orang yang bahagia. Mufrad. Yang sukses. Mufrad. Bentuk kabarnya, Pak? Mufrad. Jumlah. Ya mufrad. Kabar mufrad ya. Al muslimuna faizuna. Orang-orang muslim itu orang-orang sukses. Faizuna ini mufrad satu kata walaupun berbentuk jamak. Ciri rupanya apa? Kalau mufrad berarti marfu, mansub, majrur. Marfu. Ciri rupanya apa? Tetapnya non. Wow. Kenapa ciri rupanya wow? Jamak taksir. Jamak mudzakkar salim. Karena jamak mudzakkar salim. Bukan tetapnya nun karena bukan fi'il ini mah ya. Isim. Baik. Yang keempat, asyamsu fauqal bait. Matahari di atas rumah. Dorob. Bentuk khobarnya dorob. Mana khobarnya, Pak? Khobarnya fauqal baiti. Fauqal baiti ini khobar untuk asyamsu ya. Matahari asyamsu ini mubtada.
Khobarnya fauqal baiti. Fauqa. Kenapa fauqa tidak fauku? Mabni. Mabni. Kalau dorob itu mabni. Mabni itu tidak bisa berubah. Tetap aja begini. Ya. Oke. Baik, al baiti majrur karena mudhof ilaih ya. Karena idofat mudhof ilaih dari fauqa. Satu lagi, al masjidu jama'atuhu katsiratun. Jumlah. Masjid itu jamaahnya banyak. Jumlatun ismiyatun. Baik, bentuk khobarnya ismiyah. Jama. Ya. Al masjidu sebagai mubtada. Mana khobarnya? Jama'atuhu katsirah. Jama'atuhu kasiratun. Nah, ini jama'atuhu kasiratun itu khobar menjelaskan al masjidu. Bentuk khobarnya jumlah kalimat. Dirinci lagi. Jama'atu marfu. Kenapa jama'atu marfu? Marfu. Kenapa marfu? Karena sebagai mubtada. Mubtada lagi. Mubtada yang kedua. Kasiratun marfu. Kenapa? Khobar bagi jama'atu. Khobar bagi jamaah bagi al masjidu. Jama'atu. Bagi jama'atu. Khobar al masjidu mana? Jama'atu katsiratun. Nah, itu begitu. Biasanya kalau bentuk khobarnya ismiyah apa ada domir tuh di sini. Jama'atuhu. Di sini kembali. Di sini kembali ke sini ke al masjidu. Masjid itu jamaahnya. Nyah di sini kan balik lagi sini. Ya. Balik lagi al masjidu. Ya, seperti itu. Nah, ini bentuk khobar. Paham sampai sini, Pak? Insya Allah. Udahlah segini dulu ya, kita belajar tentang khobar. Jadi ada 4. Ternyata bentuk khobar itu ada 2, ada mufrad, ada jumlah. Yang jumlah dibagi 4. Ada ismiyah, ada fi'liyah, ada dorob, ada jar majrur. Yang jumlah ini, bentuk khobarnya jumlah ini, marfu tidaknya tidak dipengaruhi karena dia sebagai khobar. Ya, kalau yang jumlah. Kalau yang mufrad harus marfu karena dia sebagai khobar untuk mubtada'nya. Baik, itu mungkin kesimpulannya. Saya kira cukuplah ya, dikit-dikit saja kita bahasnya. Silakan pahami ketika tilawah baca mungkin bisa latihan mana ini mubtada ini khobarnya, mungkin bisa ditebak ini bentuknya mufrad, ini bentuknya ismiyah, ini fi'liyah begitu. Ya, seperti itu. Belum langgamnya ya Ustaz. Di harga atau nahawan. Wah, ya belum itu ya. Jadi kalau lama ngajinya bisa dikirim lewat apa, Tat? Hah? Kenapa? Untuk bahan ininya, bahan latihan atau bahan-bahan yang ini apa cari itu bisa poin tadi. Bisa dikirim. Bisa dikirim via jadi PDF mungkin nantinya. PDF ya? Ya. Dikirim via WA ya, WA grup ya. Oke, ya siap, nanti dikirim via grup. Untuk baca-baca ya. Atau nanti ada latihan kerjakan. Nah gitu, betul. Biar Pak Susilo nggak kemana-mana, diam di rumah, kasih latihan yang banyak. Anteng di rumah. boleh ya, insya Allah. Baik, itu mungkin Pak kita cukupkan. Mudah-mudahan yang kita bahas menambah sedikit ilmu kita ya, insya Allah. Terakhir dengan akhir majelis, subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Ayo, Pak, mana peserta ya Pak? Tambah sedikit. Pesertanya tahu ini. Kalau Pak Haji mah kayaknya HP-nya dipakai masak. Pak Haji barusan ada tadi ya. Pak Haji. Itu lagi. Tadi ada yang masuk baru tadi Pak Heru dari Pesona. Pak Heru, halo. Heru atau Heri? Pak Heru dari Pesona sempat masuk beberapa lama tadi. Oh, di awal ya Pak ya? Mungkin tahu dari grup itu ya, Masjid Al-Falah. Di awal. Ya, tadi saya nge-share ke grup masjid. Iya.
Dan ada beberapa, cuman satu yang masuk, Pak. Direkam atau Ini, ya? Oh Direkam. iya, ini ada rekamannya. Saya stop dulu Oh. rekamannya.